Saya Bayu Hijram dari kelas 11 IPS 1 selaku ketua dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai materi integrasi sosial dalam mewujudkan perdamaian. Bagian-bagian yang akan kami bahas ada dua. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial. Dan yang kedua, macam-macam integrasi sosial. Sebelum kita lanjut untuk mendalami materi integrasi sosial, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian integrasi sosial. Setiap orang atau setiap individu menginginkan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan dijauhi dari berbagai konflik. Nah, agar hal itu dapat terwujud, maka dilakukanlah integrasi sosial. Integrasi sosial ini merupakan penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan sosial masyarakat sehingga dapat menghasilkan pola kehidupan yang nyaman bagi masyarakatnya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh anggota kelompok 3. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya proses integrasi sosial ada 4. Yang pertama, mobilitas geografis. Mobilitas geografis adalah semua bentuk perpindahan ataupun perubahan status oleh individu ataupun kelompok individu dari suatu wilayah ke wilayah lain. Jadi, semakin sering suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasinya. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan dalam proses cepat lambatnya integrasi sosial dalam masyarakat. Jadi semakin efektif komunikasi dalam suatu masyarakat, maka semakin cepat proses integrasinya. Di sini saya akan membahas apa itu homogenitas kelompok. Jadi, homogenitas kelompok merupakan kelompok yang memiliki persamaan baik itu ciri fisik maupun kebiasaan. Pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, maka integrasi atau persatuan ataupun pembauran sangat mudah untuk dicapai. Selanjutnya, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok yang sangat banyak, secara otomatis penyesuaian di antara anggota kelompok membutuhkan waktu yang lama, sehingga proses integrasi pun berlangsung secara lambat. Macam-macam integrasi. Integrasi atas dasar paksaan. Integrasi atas dasar paksaan ini merupakan suatu integrasi yang dilakukan ketika suatu konflik sulit sekali untuk mencapai penyelesaian. Maka dari itu dilakukan pemaksaan agar konflik ini bisa diselesaikan. Biasanya integrasi ini dilakukan oleh orang ketiga atau pihak ketiga yang mempunyai kedudukan yang dominan atau kedudukan yang lebih tinggi dari orang-orang yang berkonflik. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi atas dasar saling ketergantungan ekonomi. Faktor ekonomi memang paling banyak memberikan pengaruh terhadap proses integrasi. Tidak ada satupun kelompok sosial yang tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, setiap kelompok sosial memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan dari proses tersebut berpengaruh terhadap proses pembentukan integrasi sosial. Selanjutnya, solidaritas organis. Solidaritas organis diikat oleh kesadaran saling ketergantungan di antara bagian di dalam masyarakatnya. Solidaritas ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan di dalam kelompoknya dengan berbagai cara seperti membentuk organisasi. Kembali lagi bersama saya Bayu Hijram. Kali ini saya akan membahas topik yang terakhir. Membahas mengenai integrasi, macam-macam bentuk integrasi sosial, yaitu solidaritas mekanis. Solidaritas mekanis sendiri merupakan integrasi sosial yang didasarkan pada kesadaran kolektif, yaitu seluruh kepercayaan dan perasaan bersama. Solidaritas mekanis juga didasarkan pada suatu tingkat homogenitas yang tinggi dalam kepercayaan, sentimen,
dan komitmen moral. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok 3 mengenai integrasi sosial untuk mewujudkan suatu perdamaian. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.